membaca firman Tuhan. Mari kita sebelum doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga keluarga kami masih sehat-sehat, kuat-kuat sampai saat ini. Dan Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami kiranya pimpin agar bisa selesainya dengan baik. Berbicaralah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan yang diambil dari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-15. Yesi nanti baca. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15, mungkin kata firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, puji Tuhan, malam ini Yesaya 57 ayat 15 adalah perenungan kita. Dan tahukah kita bahwa Tuhan Yesus, Dia memiliki belas kasihan yang besar kepada semua orang. Tak terkecuali mereka yang sakit, kehadiran Tuhan atau di mana Yesus ada, selalu perasaan terbesar daripada Yesus untuk menyembuhkan mereka yang sakit, untuk melepaskan mereka yang tersesat. Bahkan kerinduan Tuhan kalau boleh semua dapat dijangkau, semua dapat dilayani. Nah, suatu ketika ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Orang guru ini atau ibu guru ini bertanya, menurut Anda siapakah Tuhan itu? Maka ada seorang anak yang ternyata ayahnya adalah seorang hakim. Maka anak ini bilang begini, Tuhan itu adalah hakim yang mengadili orang jahat. Jadi gambaran anak ini diambil patokan seperti atau diambil patokan untuk menggambarkan Tuhan itu seperti ayahnya yang adalah seorang hakim. Kemudian ada anak yang lain. Kembali ibu guru ini bertanya, menurutmu Tuhan itu seperti apa? Bertanya kepada yang dia papa adalah seorang apa? Seorang dokter. Yang kemudian ini anak ini langsung menjawab, oh, kalau Tuhan itu adalah seorang dokter, dia penyembuh, segala penyakit apa saja dia sanggup sembuhkan. Kemudian anak yang papanya orang kaya menjawab di waktu ditanya kepada dia, menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Maka anak ini menjawab bahwa Tuhan saya atau Tuhan yang saya tahu adalah Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu, karena dia adalah kaya, dia sanggup untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Nah, semua anak yang ditanya ternyata jawaban-jawaban mereka itu sesuai dengan apa? Pandangan mereka terhadap pekerjaan daripada orang papa. Nah, kemudian tibalah giliran kepada seorang anak yang semua orang tahu atau teman-temannya tahu bahwa anak ini tidak semapan atau tidak seberuntung daripada orang punya papa dengan orang punya mama. Teman-temannya itu cukup, atau ini yang dia petamang ini cuma cukup berkecukupan lah, atau cukup dalam apa saja yang jadi sederhana, semuanya serba kesederhanaan yang ditampilkan. Nah, anak ini kemudian di waktu ditanya oleh gurunya, anak ini cuma apa yang dia lakukan? Ternyata dia cuma ada tunduk, dia cuma diam seketika, tidak banyak bicara. Tapi guru tanya lagi, menurut kamu itu Tuhan itu seperti apa? Kong apa itu ini dia apa? Ini anak ini bilang dengan suara yang begitu lemah tapi percaya diri, dia bilang begini, Tuhan itu adalah pemulung. Kenapa sampai dia bilang itu Tuhan itu pemulung? Tahu enggak apa itu pemulung? Ambil sampah kan? Ambil sampah, ambil barang-barang bekas. Nah, ternyata anak ini papa kata pemulung, sehingga dia bilang Tuhan itu adalah pemulung. Nah, tiba-tiba ini satu kelas ini ricuh, mulai ribut, dan sama halnya dengan mulai ada yang mungkin tidak percaya sampai bilang kenapa tuh Tuhan itu seperti pemulung. Lalu guru pun itu, atau ini anak ini guru tanya,
kenapa kamu bilang Tuhan itu pemulung? Lalu ternyata si anak itu menjawab, dia cuma menundukkan wajahnya dan berkata bahwa pemulung itu mengambil barang-barang yang dibuang, tidak berguna, dan mengumpulkannya, membersihkannya sehingga menjadi berguna. Bapak saya memang memungut saya dari jalanan, di tempat sampah, dan membawa pulang ke rumahnya. Saya diterima, saya dikasih, saya dicintai, saya diasuh, disekolahkan, sehingga saya bisa menjadi orang yang berguna. Nah, ternyata pandangan daripada anak ini semua sama, punya pemahaman yang sama tentang Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar dia tabib atau dokter, dia bukan juga sekedar dia itu maha atau hakim yang adil, maha kuasa, tetapi juga di sisi yang lain seperti Yesus, Tuhan juga adalah seorang yang peduli dengan siapa saja. Digambarkan seperti pemulung yang agung, yang boleh dikatakan yang sempurna. Orang yang tadinya tidak punya apa-apa, Tuhan tarik. Orang yang tadinya tarapu, orang yang tadinya orang yang tidak berharga, Tuhan ambil supaya orang ini boleh menjadi orang-orang yang berharga dan bernilai. Orang yang seharusnya dibinasakan, tetapi Tuhan itu mengambil orang dan menjadikan orang bagaikan sesuatu yang bernilai yang siap dipakai di tangannya. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam ini untuk setiap kita, marilah kita mengerti dan mengetahui bahwa sekalipun mungkin pekerjaan daripada seorang pemulung hanyalah mengambil rongsokan, kotor, bahkan secara umum tidak mungkin berguna, segala sesuatu yang diambilnya itu sudah terbuang, tetapi kita ternyata berharga di mata Tuhan. Seperti pemulung, demikian juga Tuhan pun adalah pemulung yang agung, yang sempurna, yang selalu mengambil yang kurang baik dijadikan menjadi baik. Sehingga Tuhan berkata apa? Apa yang lemah diambil untuk dia kuatkan, yang miskin dibuatnya kaya, yang dalam kelemahan atau dalam apapun yang tiada berarti dijadikan Tuhan berarti. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 43 ayat yang terakhir, 43 ayat 4 sampai 5 di sini dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Tuhan Yesus memberkati.
habis-habisnya rahmat-Mu. Cinta dan kasih-Mu tak pernah akan berhenti atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang telah Engkau buat dan lakukan dalam hidup kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami adalah manusia yang tak lepas daripada kesalahan dan penderitaan, bahkan tak lepas daripada setiap dosa. Namun hari ini ya Tuhan Yesus, firman-Mu datang bagi kami, memberikan kepastian atas setiap kami, bahwa Engkau telah mengangkat, Engkau telah memanggil, Engkau telah memilih. Bahkan kami yang tadinya Tuhan Yesus tiada arti sama sekali, kami yang tadinya terbuang, tetapi dengan cinta dan kasih-Mu Tuhan, Engkau bawa dan Engkau bentuk kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi kesukaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukuri apa yang Engkau buat atas kami. Dan kami tetap percaya Tuhan Yesus bahwa rancangan-Mu tidak akan pernah gagal sekalipun. Apa yang Engkau firmankan pasti akan tergenapi bagi setiap mereka yang memberi hati dan selalu meresponi akan Engkau. Tuhan Yesus, malam ini kami mengucap syukur semua kebaikan-Mu. Terima kasih di sepanjang hari penyertaan-Mu dalam perjalanan kami, dalam pelayanan kami, bahkan dalam apapun yang telah kami lakukan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Biarlah kerinduan kami banyak orang akan percaya, bertobat, mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Tak lepasnya kami tetap memberkati teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan setiap orang-orang bertobat baru yang boleh kami layani di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap pemberian diri mereka untuk mau hidup serius dengan Tuhan. Malam ini kami tetap lepaskan mereka, berkat atas mereka. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau genapi setiap janji-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Semasa kami hidup, kami boleh jadi berkat, kami boleh berbuah, sampai kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi mau dari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Diberkati Tuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah mengalami mujizat, yang sudah mengalami jawaban doa. Biarlah selalu ada ucapan syukur keluar dari kehidupan mereka. Yang masih menunggu akan jawaban Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tepat waktu, dalam waktu dan kehendak Tuhan, segala sesuatu akan dinyatakan. Terima kasih, doa kami juga bagi mereka, sahabat, teman-teman kami, keluarga jemaat Tuhan, yang hari ini dalam duka cita Tuhan, khususnya Tuhan untuk Ibu Yeli Tuhan, tapi yang dimana orang tuanya Ibu Leni Tuhan boleh dipanggil oleh Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya sepanjang di dunia ini. Tuhan Yesus, Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga, suami yang ditinggal, anak-anak, cucu-cucu, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pemakaman pada besok hari Tuhan, di daerah yang di daerah kota, Tuhan, Kota Mobagu, Tuhan tolong, Tuhan berkati semua acara yang tersusun, biarlah boleh menjadi nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan menyertai. Penghiburan yang sejati biarlah boleh menjadi bagian keluarga ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa bersama untuk supaya doa kami ini tetap terlaksana, terwujud dalam nama Yesus. Kota kami tetap diberkati, bangsa kami tetap diberkati, pemerintah kami tetap ada dalam lindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kondisi dan saat-saat ini. Bahkan Tuhan Yesus untuk aturan baru yang sementara dibuat hari-hari ini dengan adanya new normal, biarlah segala sesuatu dikerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Tolong untuk kami semua menyikapi semua keadaan yang sementara terjadi dalam penyesuaian dengan aturan-aturan yang baru. Biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati pemerintah kami berkati kota Manado dalam nama Yesus. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan balas berkat bagi kami yang sudah ada dan sama-sama menikmati berkat lewat pelayanan live streaming lewat FB. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang sementara digumuli. Engkau adalah jawaban mereka.
Dan biarlah jawaban-Mu terlalu sempurna untuk menunjukkan kuasa dan mujizat-Mu atas setiap saudara-saudara kami. Berkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati. Malam ini kami mau tidur, kami mau istirahat. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Besok Tuhan, biarlah kami boleh bangun kembali menikmati hari yang baru. Sepanjang malam kami aman dalam lindungan Maha Kuasa. Terpuji nama Yesus. Ini doa dan syukur kami. Haleluya.